Well, let us study this diagram to find out about the parts of a flower. Nah, di sini kita akan belajar bagian-bagian dari flower. The petals, yang pertama itu the petals, yang ini nih, kelopak bunganya, surround the male and female parts of the flower. Biasanya itu mengelilingi bagian jantan dan betinanya dari bunga. Nah, ini the petal of some flowers may be brightly colored. Biasanya kelopak bunga itu warnanya mencolok, ya, berwarna, while those of other flower cannot be clearly seen or are absent. Malah kadang ada juga bunga yang kelopaknya itu tidak mencolok dan tidak menarik, tidak berwarna kayak gitu ya. Nah, the male parts of the flower called the stamen. Bagian jantan dari bunga itu disebut stamen. Consists of the anther and filament. Stamen ini terdiri dari anther and filament. Nah, stamen itu yang mana kalau dari bunga ini? Nih, yang warna ini ya, terus sama bawahnya. Yang atasnya itu namanya anther, is a tip of the filament, bagian atas dari filament. It consists pollen grain. Ini mengandung pollen grain ini nih. Pollen grain itu seperti ini ya, seperti bubuk-bubuk ini, pollen. Nah, the pollen grain contain male reproductive cell. Pollen grain ini itu mengandung sel yang digunakan untuk berkembang biak. Tapi ini yang bagian jantannya. Ya, a cell is a basic unit of a living thing. Jadi sel itu adalah unit atau bagian yang penting dari sebuah makhluk hidup atau seekor ataupun ya kalau tumbuhan ya berarti sebuah makhluk hidup gitu ya. Nah, the filament is a thin stalk which hold up the anther. Filament itu adalah yang menyangga anther ini. Nah, the female part of the flower called the pistil. Bagian betina dari ini flower itu disebut pistil. Pistil itu yang mana dari tumbuhan ini? Nih, dari sini sampai bawah sini. Nah, consists of the stigma, style, and ovary. Jadi pistil itu mengandung atau terdiri dari stigma, style, sama ovary. Stigma itu yang bagian atasnya dari style ya, ini yang bagian atas. Terus style itu bagian bawahnya dari stigma yang menyangga. Nah, ovary itu di mana? Ovary itu ada di dalamnya dari stigma dan style ini di sini. Ovary itu dalamnya itu ada ovules. Ada ovules. Each ovule contain a female reproductive cell called an egg or an ovum. Jadi di dalam dari ovary ini ada sel reproduktif yang perempuannya atau yang betinanya. Ya, ada sel betina yang disebut ovum atau telur. Nah, ini di sini. Jadi bagian dari flower itu terdiri dari bagian yang jantan dan juga bagian yang betina yang nantinya akan bergabung untuk bereproduksi. Kayak gitu. Nah, di sini in most flowering plants such as the hibiscus and lily plants, the male and female parts are found in the same flower. Contoh tadi ada bunga hibiscus, bunga sepatu, dan bunga lili. Itu bagian jantan dan betinanya itu tercakup dalam satu bunga atau ada di satu bunga. Nah, tapi in some flowering plants such as the maize and the pumpkin plant, the male and the female parts are found in separate flower. Tapi di bunga maize atau bunga jagung dan bunga pumpkin labu itu bagian jantan dan bagian betinanya itu berbeda nih. Ini pumpkin flower yang male parts, bunga pumpkin yang bagian jantannya, ini bunga pumpkin yang bagian betinanya. Jadi pisah bunganya, pisah bagian jantan dan betinanya di berbeda bunga. Nah, di sini ada another part of the flower is the sepal. Bagian lain dari bunga itu ada sepals. The sepals are surround and protect the flower when it is in the bud stage. Jadi sepal itu adalah mengelilingi dan
memprotek atau melindungi bunga ketika bunga itu masih kuncup. Nah, ini contohnya. Ini sepal nih yang warna hijau. Nah, ini petalnya. Jadi sepal itu melindungi bunga ini ketika masih kuncup. Kalian pasti pernah lihat. Nah, the petals and sepal look very different in some flower. Petal sama sepal itu kadang berbeda ya warnanya, bentuknya. Tapi, but some look similar in other flower. Tapi ada juga sepal sama petal itu terlihat sama di bunga yang lain. Contohnya ini, orchid flower. Ini sepalnya ini, petalnya yang ini. Tidak terlalu beda ya warnanya ya. Mungkin dikira ini sama bagian kelopak bunganya. Ternyata ini sepal dan petal. Kalau ini kan terlihat beda, ya kan? Oke. Nah, di sini going further, can you tell whether the plant on the right is a flowering plant? Bisakah kalian menyebutkan tumbuhan ini itu flowering plant atau bukan menurut kalian? Ini tumbuhan papaya. Kalau dilihat, kalau tumbuhan ini masih kecil seperti ini, menurut kalian ini flowering plant atau bukan? When we do not see the flower on a plant, it does not mean that it is a non-flowering plant. Jadi walaupun kita lihat ternyata di tumbuhan ini kok nggak ada bunganya ya, ini artinya bukan tumbuhan ini nggak ada bunganya ya. For example, young flowering plant are not mature enough to bear flower. Contohnya tumbuhan pepaya ini kan masih young, masih muda. Makanya kita tidak bisa melihat bunganya. Padahal nanti kalau tumbuhan pepaya ini sudah besar akan memunculkan bunga dan akhirnya ada buahnya. Jadi walaupun terlihat nggak ada bunganya, ini bukan berarti ini bukan flowering plant atau tumbuhan berbunga, gitu ya. Kita tunggu dulu nanti kalau sudah besar. Nah, even adult plant do not bear flower all the time. They produce flower when conditions are right. For example, when the weather is warm enough. Nah, walaupun tumbuhan yang sudah dewasa itu tidak mengeluarkan bunga setiap saat, nah, mereka juga bisa memunculkan bunga ketika waktunya itu tepat atau suhunya itu tepat. Contohnya cherry blossom atau bunga sakura ini itu akan mengeluarkan bunga jika suhunya itu warm atau hangat. Nah, makanya this cherry blossom bloom during spring when the weather start to warm up. Jadi biasanya bunga sakura ini akan mengeluarkan bunga ketika musim apa? Musim spring. Nah, suhunya itu akan lebih hangat. Nah, di sini contoh yang ini, some flowering plant bear flower only once in their life. Ada juga tumbuhan berbunga tapi berbunganya itu hanya satu kali selama hidupnya. They may be mistaken for non-flowering plants because we do not see flower on them most of the time. Mungkin kita mengira tumbuhan ini tidak berbunga karena selama hidupnya kok nggak keluar-keluar bunganya. Mungkin ini bukan flowering plant ya, tapi ternyata ini berbunganya itu satu kali, mungkin kita tidak melihatnya ya. This telepod palm tree can live up to 80 years. Ini bunga apa? Tumbuhan palem ini itu bisa hidup sampai 80 tahun. It flower only once and will die after producing fruit. Ini bunganya itu hanya muncul satu kali dan akan mati setelah mengeluarkan buah. Nah, ini kan waktunya 80 tahun, mungkin kita tidak tahu ini akan berbunga, kayak gitu. Padahal kita lihat, loh ini kan nggak berbunga ya, selama aku melihatnya. Kayaknya ini bukan flowering plant deh. Nah, nggak bisa kayak gitu, padahal ini berbunganya satu kali dan kalian nggak tahu kapan dia akan berbunga. Dan setelah berbunga dan berbuah akan mati.